Alhamdulillah, waktu pelaksanaan sidang pleno kita ini telah memperpanjang 2 jam yang seharusnya adalah sudah menginjak agenda yang di penutupan, tapi ini kita masih pada terkait dengan tim pemilihan calon. Baik, mudah-mudahan yang berikutnya kita bisa menemukan solusi yang lebih cepat dan baik, ya. Hasilnya pun juga berkualitas tinggi terkait dengan agenda sidang yang ketiga, yaitu terkait dengan pertama, laporan ketua tim penjaringan bakal calon ketua umum koperasi. Saudara Dodi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang, Dewas dan pengurus, dan para anggota yang hadir. Di sini saya sebagai Ketua Penjaringan akan melaporkan hasil dari penjaringan. Berdasarkan keputusan rapat pengurus Koperasi Paguyuban Wong Semarang bersama Dewan Pengawas pada tanggal 26 Mei 2022 di Cibubur, maka telah dibentuk panitia pendaftaran calon ketua koperasi Pawon Semar untuk periode 2022 sampai 2027. Susunan panitia terdiri dari Ketua Dodi Darsito Sudiro, saya sendiri, bersama Sekretaris Mbak Nurlaila Vandalita, dengan anggota Priagung Satriono, anggota Yadida. Berdasarkan hasil rapat panitia, diputuskan bahwa persyaratan calon ketua Koperasi Pawon Semar adalah sebagai berikut. 1. Anggota Paguyuban Wong Semarang dan mempunyai KTA. 2. Pendidikan minimal SMU atau sederajat dan berdomisili tetap di wilayah Jabodetabek. 3. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang koperasi, keterampilan bekerja dan berwawasan usaha. 4. Jujur, bermoral baik, berdedikasi dan mempunyai komitmen untuk memajukan koperasi. 5. Tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun maupun terlibat organisasi terlarang. 6. Apabila masih menjadi pengurus koperasi di tempat lain, maka bersedia mengundurkan diri jika terpilih menjadi ketua. 7. Tidak menjadi pengurus harian seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara di Paguyuban Wong Semarang. 8. Bersedia mengemban amanah sampai selesai masa bakti. 9. Peserta yang mendaftar sebagai calon ketua koperasi Pawon Semar harus hadir secara offline pada saat pelaksana RAT atau RALP dengan melampirkan formulir pendaftaran yang telah disediakan, kurikulum vitae dari calon ketua koperasi, menyampaikan visi dan misi yang nantinya akan dipaparkan pada saat pelaksanaan RALP dengan durasi maksimum 15 menit. Sampai dengan tanggal 18 Juni 2022, kandidat yang sudah mendaftar menjadi calon ketua koperasi Pawon Semar ada 2 orang, yaitu 1 Mas Utama Indrajaya, silakan berdiri Mas, biar tahu Mas. Ya, berasal dari Bekasi. Calon yang kedua yang mendaftar adalah Nur Cahyo Prihantono. Monggo Mas, silakan berdiri Mas, udah kenal. Berikut tata tertib pelaksanaan pemilihan ketua koperasi Pawon Semar. 1. Calon pengurus telah terverifikasi oleh panitia. 2. Masing-masing calon menyampaikan visi dan misi dengan durasi 15 menit. 3. Pemilihan dilakukan di dalam rapat anggota dengan sistem musyawarah atau mufakat atau pemilihan langsung dengan sistem menulis di kertas yang disetujui rapat anggota. Kurikulum vitae untuk Mas Cahyo,
Mas Nurtayo berasal dari Tangsel, kelahiran 23 23 Februari 1966 di Semarang. Status married, kebangsaan Indonesia, agama Muslim, jenis kelamin laki-laki. Mas Setio ini sudah banyak dikenal sama teman-teman, jadi kurikulumnya dia berbackground dari Universitas Diponegoro dari sejarah dan ada pendidikan akuntansi. Beliau sudah, Mas Nurtayo sudah berpengalaman di PT Garuda Solusi sebagai direktur, terus pernah bekerja sebagai di PT Inservika System sebagai direktur juga, terus di PT Andika Angkasa Konsultan sebagai manajer, dan di konsultan DHV Konsultan sebagai engineer konsultan. Untuk Mas Utama, beliau berasal dari Bekasi, Jati Bening, kelahiran 12 Desember 1965 dari di Ambon, status married, kebangsaan Indonesia, agama Muslim. Pengalaman beliau berlatar belakang sebagai economic accounting. Pengalaman kerjanya pernah di PT Geraha Citra Propendo sebagai manajer, di PT Golden Bird sebagai manajer juga. Demikianlah pengalaman masing-masing dari kandidat kita. Untuk selanjutnya untuk pemilihan, kita kembalikan kepada pimpinan sidang. Monggo. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dodi. Telah mendapatkan 2 kandidat, perlu kita sampaikan kepada anggota rapat sidang ini, apakah 2 kandidat ini sah untuk diteruskan di dalam satu proses pemilihan berikutnya? Sah. Menginjak poin yang kedua adalah pembahasan terkait dengan pembahasan rancangan mekanisme dan tata cara pemilihan ketua umum, garis miring ketua formatur, karena mereka langsung menjadi ketua formatur nanti, dan anggota formaturnya. Sehubungan tersebut, mohon kepada Mas Sugeng Riyadi untuk disampaikan kepada audien. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, di depan layar sudah ada rancangan mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan ketua umum atau ketua formatur dan anggota formatur dalam rapat anggota luar biasa Koperasi Paguyuban Wong Semarang. Saya akan mohonkan persetujuan mengenai tata cara pemilihan ini, khususnya yang bersifat substantif. Kalau yang sudah ini sebagian sudah mengacu kepada anggaran tata tertib di awal tadi, sebagian besar sama. Contohnya ketentuan umum sebagian besar sama. Bahwa rapat anggota luar biasa Koperasi Pawon Semarang yang selanjutnya dalam tatip ini disebut RALB merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam Koperasi Paguyuban Wong Semarang. RALB berwenang memilih dan menetapkan ketua umum yang sekaligus sebagai ketua formatur dan anggota formatur untuk menyusun pengurus dan pengawas, ini tambahi dan pengawas Koperasi Paguyuban Wong Semarang masa bakti 2022
2027. Jumlah anggota formatur terdiri dari 4 orang yang dipilih oleh dan dari peserta RALB yang merupakan anggota koperasi. Saya mohonkan persetujuan khusus untuk pasal 1 ini. Apakah ada sanggahan, ada koreksi, atau bisa kita setujui? Setuju, terima kasih. Lanjut pasal 2, waktu dan tempat. RLB Koperasi Paguyuban Wong Semarang tahun buku 2021 ini dilaksanakan pada hari Minggu, hari ini tanggal 26 Juni di tempat Mandorasan 8 dan seterusnya. Setuju ya? Pasal 3 mengenai mekanisme pemilihan calon ketua formatur. Pasal ayat 1, panitia penjaringan tadi sudah menyampaikan laporan kepada pimpinan rapat tentang hasil penjaringan para bakal calon ketua umum dalam RALB. Tadi sudah dilakukan. Ayat 2, pemeriksaan berkas persyaratan sebagai calon ketua umum dan pimpinan rapat oleh pimpinan rapat. Kemudian penetapan bakal calon ketua umum sebagai calon ketua umum tadi sudah dimintakan persetujuan kepada para peserta dan sudah disetujui. Dan nantinya setelah ini para calon menyampaikan visi dan misi di hadapan para peserta. Pasal 3 ini apakah bisa disetujui? Setuju ya. Pasal 4, tata cara pemilihan ketua umum atau ketua formatur. 1. Para calon ketua umum koperasi setelah menyampaikan visi dan misi diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah. Ini yang inti daripada RALB ini adalah melakukan musyawarah dari kedua calon guna mencapai mufakat sebagai ketua umum definitif. Mas Koco mau interupsi? Ya, untuk yang pasal sebelumnya tadi saya sudah angkat tangan. Oh, enggak melihat, mohon maaf. Ya. Ya. Yang ketiga tadi yang bagian penyampaian visi misi ya, ada ya? Ada. Jadi kalau kita mengikuti rapat anggota luar biasa hari ini, maka menurut saya itu tidak perlu penyampaian visi misi. Karena memang tugas pengurus itu menjalankan rencana kerja anggaran pendapatan belanja yang tadi sudah disepakati. Artinya nggak perlu pakai visi misi. Karena kalau kemudian visi misinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hen tadi bahwa tidak boleh ketua umum menjalankan di luar RKHPB, maka visi misi jadi nggak perlu. Tinggal berdua itu aja berembuk untuk siapa jadi ketua. Ini menurut saya seperti itu. Jadi pasal yang penyampaian visi misi nggak perlu karena sudah ada rancangan kerja, rencana kerja, anggaran dan pendapatan belanja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut saya penyampaian visi dan misi waktunya diberikan. Siapa tahu beliau waktu maju ke depan menyampaikan dengan segala hormat kepada peserta, saya tidak sanggup melanjutkan sebagai calon karena saya tidak sanggup melaksanakan RKAPB. Boleh. Jadi tetap diberi kesempatan waktu. Artinya bukan kesempatan memberikan visi misi, Mas. Kesempatan untuk menyampaikan kesanggupan menjalankan RKAPB. Ya beda, karena kalau menyampaikan visi misi itu saya akan seperti ini, padahal kan nggak boleh, sudah ada RKAPB. Baik. Terima kasih. Masalah redaksional kata-kata visi dan misi dirubah menjadi menyampaikan kesanggupan sebagai calon ketua umum. Setuju ya? Dan kesanggupan melaksanakan RKAPB. Aku dibantu Mbak. Kita ditulis. Sudah ya? Baik. Selanjutnya pasal 4. Para calon ketua umum koperasi setelah menyampaikan pernyataan kesanggupan melaksanakan sebagai ketua umum dan melaksanakan RKAPB untuk melakukan musyawarah dari kedua para calon ini, ya, untuk mencapai mufakat sebagai ketua umum definitif. Kalau dua-duanya menyatakan sanggup, berarti kan harus mufakat dulu. Kemudian kedua, dalam hal mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemilihan secara langsung oleh seluruh peserta, baik yang hadir offline maupun yang hadir online. Ayat 3, Sekretaris Rapat membagikan kertas suara untuk memilih nama dari para calon ketua kepada para peserta offline. Ayat 4, para peserta offline memilih para calon ketua umum dengan cara menulis nama calon. Ayat 5,
Para peserta online yang masing-masing di hadapan komputer di rumah masing-masing memilih para calon ketua umum dengan cara mengirim pesan via WhatsApp kepada sekretaris rapat melalui nomor WA sekretaris rapat. Nanti ada kelanjutannya, bahwa itu perlu saksi, jadi tidak perlu diragukan. Sebelum lebih jauh kepada pasal berikutnya, apakah mohon persetujuan dulu ini untuk pasal 4 bisa disetujui? Setuju, terima kasih. Berikutnya pasal 5 tentang tata cara pemilihan anggota formatur. Para calon anggota formatur diusulkan oleh setiap peserta dan dicatat di dalam papan perhitungan. Sekretaris rapat membagikan kertas suara untuk memilih nama dari para calon anggota formatur kepada para calon peserta offline. Para peserta offline. Para peserta offline memilih dari para calon anggota formatur dengan cara menulis nama. Kemudian masih sama, yaitu para peserta online di rumah masing-masing memilih para calon anggota formatur dengan cara mengirim pesan via WhatsApp kepada sekretaris melalui nomor WA sekretaris rapat. Ini cara pengambilannya. Saya lanjut, mohon nanti persetujuannya pasal 5 dan 6, musyawarah dan pemungutan suara. Ayat 1. Setiap pengambilan keputusan RLB ini sedapat mungkin dilakukan berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Kedua, setelah musyawarah untuk mencapai mufakat dengan upaya sungguh-sungguh dan berdasarkan hikmat kebijaksanaan tidak mungkin tercapai, maka pengambilan keputusan ditempuh melalui pemungutan suara. Ayat 3, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap sah apabila didukung oleh suara terbanyak. Ayat 4, pemungutan suara dapat dilakukan secara tertutup atau terbuka. Ini mestinya tertutup ya. Kata terbukanya ini dihilangkan sesuai keputusan RALB. Kemudian cara perhitungan suara. Perhitungan suara dilakukan dari suara yang masuk baik offline maupun online. Ayat 2, perhitungan suara calon ketua umum yang dikirim melalui WhatsApp ke sekretaris rapat, perhitungannya disaksikan oleh saksi dari utusan para calon, kemudian dari saksi unsur peserta, sesuai jumlah peserta online yang terdata saat dilakukannya quorum RALB. Maksudnya, berarti kalau tadi calonnya ada 2, nanti berarti saksi yang ditunjuk oleh Mas NC dan saksi yang ditunjuk oleh Mas Utama sama-sama ke depan ke tempat WA-nya Mbak Ita, menyaksikan kalau ada suara yang masuk dari online dari rumah. Gitu ya. Kemudian ayat 3, suara terbanyak terpilih sebagai ketua formatur koperasi, betul. Keempat, perhitungan suara calon anggota formatur yang dikirim melalui WhatsApp ke peserta, ke sekretaris rapat, perhitungannya disaksikan oleh saksi dari unsur peserta. Jadi karena 2 pemilihan, pertama memilih ketua formatur, yang kedua nanti memilih anggota formatur, keduanya juga dikirim melalui WA. Kemudian penentuannya adalah suara terbanyak, urutan 1 sampai 4, terpilih sebagai anggota formatur. Kenapa pemilihan formatur ini menggunakan tidak menggunakan utusan dari DPW maupun dari mana-mana, tetapi karena ini bahwa keanggotaan koperasi adalah perorangan, sehingga tidak mewakili dari utusan mana. Oleh karenanya, yaitu dipilih dari peserta yang hadir pada hari ini. Ayat pasal 5, pasal 6, pasal 7 saya persilakan, monggo kalau ada sanggahan, koreksi, masukan. Kalau tidak ada saya mohonkan persetujuan. Apakah pasal 5, 6, dan 7 dapat disetujui? Terima kasih. Pasal 8, ketentuan penutup. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam mekanisme dan tata cara ini akan dibicarakan dan diputuskan dalam RALB. Tetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni. Pimpinan rapat anggota koperasi, rapat anggota luar biasa Koperasi Bagio Bandung Semarang, Ketua Supono, Wakil Ketua Sugeng Riyadi, Sekretaris Nurlaila Vandalita. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon dilanjutkan, pimpinan. Terima kasih Mas Sugeng atas tata cara yang telah dibacakan. Satu hal yang kami tangkap, sebagai suatu wujud kebersamaan, kekeluargaan, saudara, dan terkait dengan kita semua ini adalah pasduluran orang-orang Semarang, kami memberikan kesempatan atas dasar asas kebersamaan
asas kekeluargaan kepada calon terpilih yang telah mengikuti suatu seleksi pemilihan ini, kami berikan suatu kesempatan untuk berdua bermusyawarah pernyataan kalau mereka baik. Poin yang kedua. Terkait dengan hal tersebut, maka menginjak poin yang kedua, yaitu penyampaian pernyataan kesanggupan oleh calon ketua umum koperasi yang dimulai dari yang pertama adalah Saudara Utama Indra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat visi misi dan program kerja sudah dibeberkan ya Mas, artinya kesanggupan. Bismillah ya, insya Allah sanggup, dengan catatan asal kita bekerja sama, saling bahu membahu untuk demi kemajuan bersama dan kesejahteraan bersama. Seperti Pak Hen katakan, kalau kita mau kaya, kayalah bareng-bareng. Kalau kita mau sukses, sukseslah bareng-bareng. Mulai dari sekarang, bismillah kita sukses bareng-bareng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat, padat, tegas, dan merupakan suatu bentuk performan yang cukup sinkron dengan figur Bapak Utama Indra. Mudah-mudahan bisa menjadikan leader yang bisa mengembangkan Koperasi Pawon Semar. Untuk kandidat yang kedua, calon Ketua Umum Koperasi, kami persilahkan untuk memberikan suatu kesanggupan kepada Saudara Nur Cahyo. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Setelah mengikuti rapat anggota luar biasa ini, yang memang cukup luar biasa, ya, dan panduan dari pengawas yang tadi sudah sampaikan tentang RKAPP untuk menjadi satu acuan kerja dari pengurus yang akan datang, saya atas nama pribadi Nur Cahyo Priantoro menyatakan sanggup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita memiliki dua calon yang tangguh. Jangankan RKAPB 125 juta. 1 miliar pun kami telan. Ya, bahasanya begitu dia dalam artinya. Mantap. Baik, menginjak untuk yang ketiga, sebelum kita laksanakan, sekali lagi sesuai dengan asas koperasi. Dan ditunjang juga kita terkait dengan asas kekeluargaan. Kami sampaikan, apakah kalian berdua bersedia untuk bermusyawarah? Untuk bertukar pengalaman, bertukar perasaan, untuk menetapkan tiada satu azas kekeluargaan yang sukses yang tidak diimbangi dengan perasaan. Makanya kami sampaikan di sini. Usul pimpinan. Siap. Saya pikir kalau di depan berdua suruh ngobrol kan nggak elok juga. Baik, kan? betul. Oleh karenanya saya mengusulkan diberikan waktu mungkin paling lama 15 menit
untuk berembuk, tetapi disaksikan oleh Pak Hen sebagai Ketua Paguyuban. Siap, siap. Bagus sekali Karena Pawon idenya. Semar ini tidak lepas dari keberadaan Paguyuban. Jadi bertiga silakan dicarikan tempat untuk 15 menit berembuk. Ini kalau ya. Kalau sampai berembuk tidak bisa memutuskan siapa ketuanya, artinya kita juga tidak bisa mengandalkan untuk jadi ketua koperasi. Terima kasih. Baik. Usulan Bapak Suryokoco diterima. Maka mohon bantuan dari tim Mas Pipit yang ada untuk mencarikan kamar yang cukup halus. Kepada Saudara Nur Cahyo dan Bapak Utama Indra yang didampingi sesepuh kita Bapak Indarji Supanji untuk melakukan musyawarah agar mendapatkan mufakat. Waktu maksimum 15 menit, dipersilahkan.